Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafi muallimin wa hakimin. Amma ba'd. Allahumma hadina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait. We are from Group Statiska that today we will have a presentation about analysis data also for the biaya of pendidikan terhadap mutu sekolah. Baik teman-teman, saya sendiri Ahmed Toha Muhammad Najib Said dengan NIM yang terakhir dengan 6001. Untuk teman-teman yang lain, silahkan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kasih Pratama Damanik dengan NIM terakhir 009. Saya Sri Pratama Nugroho dengan NIM 10925000020. Saya Ulivalia Ramadjani dengan NIM 10910250010. Saya Duda Sekar Alim dengan NIM 1091025000022. Baik teman-teman, barakallahu fikum. Jadi untuk presentasinya, teman-teman yang akan mulai dulu, silahkan dimulai. Laporan analisis data pengaruh biaya pendidikan terhadap mutu sekolah. Latar belakangnya, mutu pendidikan sangat dipengaruhi oleh pembiayaan. Monoto 2017 menegaskan bahwa pendidikan berkualitas. Maaf. Izin teman-teman, sebelum mohon maaf untuk kotor, saya izin open kamera karena aturannya open cam. Silahkan dilanjutkan. Latar belakang. Mutu pendidikan sangat dipengaruhi oleh pembiayaan. Moto 2017 menegaskan bahwa pendidikan berkualitas memerlukan biaya yang signifikan. Biaya pendidikan mencakup penyediaan fasilitas, jasa akademik, dan kualitas guru secara langsung mengaruhi kualitas sekolah. Sekolah dengan sumber dana yang besar cenderung mampu menyediakan fasilitas dan program yang lebih unggul. Hal ini telah dibuktikan oleh Monoto 2017 di SMA swasta Kabupaten Tangerang. Penelitian saat ini bertujuan menganalisis ulang hubungan ini, khusus dengan melihat korelasi antara pengeluaran pendidikan dan harapan hidup sekolah sebagai produksi untuk mengukur mutu dan keberlanjutan institusi. Tujuan penelitian 1. Untuk menganalisis dan menginterpretasikan hubungan antara pengeluaran pendidikan dan harapan hidup sekolah berdasarkan data yang tersedia. Yang kedua, untuk membiarkan gambaran empiris mengenai pengaruh intervensi finansial dalam pendidikan terhadap keberlanjutan atau mutu institusi pendidikan. Selanjutnya ada pengolahan data dan pembersihan manual. Pertama, kita akan mengecek nilai kosong, yaitu pada kolom Education Expenditure dan School Life Expectation, untuk memastikan tidak ada data hilang atau data kosong, diabaikan atau diperbaiki bila informasi tersedia. Yang kedua, identifikasi dan peninjauan outlier, termasuk satu titik yang menyimpang namun tetap dipertahankan karena tidak ada bukti kesalahan input, meskipun dapat memengaruhi hasil analisis.
Yang ketiga, validasi format data. Dengan memastikan seluruh nilai numerik tersimpan sebagai angka, sehingga data siap digunakan dalam tahap analisis berikutnya. Selanjutnya ada analisis scatter plot dan korelasi. Hasil analisis visual scatter plot menunjukkan bahwa hubungan antara pelonggaran pendidikan atau education expectations dan harapan hidup sekolah, school life ekspektasi, tidak menunjukkan tren linear yang jelas. Titik-titik data tampak menyebar secara acak, meskipun sebagian besar berkontribusi di area tengah. Scatterplot yang disajikan dalam file Excel menampilkan hubungan antara education episode pada sumbu X dan school life ekspektasi pada sumbu Y. Secara visual, pola titik-titik data menunjukkan sebaran yang cukup acak, tanpa tren naik atau turun. Yang jelas, sebagian besar titik berkumpul di area tengah grafik, dengan beberapa titik tersebar di sekitarnya. Keberadaan outlier di kanan bawah sekitar X sama dengan 14, Y sama dengan 10, menarik perhatian karena jauh dari pusat sebaran data. Meskipun lemah, hasil ini secara teoritis masih sejalan dengan pandangan Manoto. Next. Selanjutnya ada hasil korelasi. Koefisien korelasi Pearson menunjukkan hubungan positif yang sangat lemah yaitu 0,2740078 antara pengeluaran pendidikan dan harapan hidup sekolah. Nilai ini jauh lebih rendah dari temuan Manoto tahun 2017 yaitu dengan nilai korelasi 0,491. Perbedaan korelasi ini disebabkan oleh yaitu yang pertama, definisi variabel school life ekspektansi mungkin proksi yang kurang akurat untuk mutu. Yang kedua, ada kualitas atau validitas data yang berbeda. Yang ketiga, ada keberadaan outlier yang menurunkan nilai korelasi. Hasilnya, meskipun lemah, tetap sejalan dengan teori bahwa biaya pendidikan memiliki pengaruh positif terhadap mutu sekolah. Secara umum, peningkatan pengeluaran pendidikan cenderung diikuti oleh sedikit peningkatan harapan hidup di sekolah. Namun, hubungan ini tidak konsisten dan substansial. Baik, untuk teman-teman ada yang lanjut untuk kesimpulan dan saran? Matt yang terakhir kamu yang baca, Matt. Yang kesimpulan dan saran itu kamu. Baik, untuk kesimpulan dan saran, berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif yang sangat lemah antara pengeluaran pendidikan dan harapan hidup sekolah dengan korelasi 0,274078. Yang kedua, scatter plot menunjukkan sebaran data tidak teratur dan adanya satu outlier sehingga hubungan kedua variabel tampak tidak linear dan tidak konsisten. Yang ketiga, hasil tetap mendukung hipotesis bahwa biaya pendidikan pengaruh meskipun lemah dan menunjukkan bahwa faktor lain seperti manajemen, kualitas guru, dan kurikulum juga berperan penting dalam menentukan mutu sekolah. Untuk saran berdasarkan kesimpulan, beberapa saran yang dapat diberikan adalah nomor 1, perbaikan pengukuran. Pelatihan selanjutnya perlu menggunakan indikator mutu sekolah yang lebih lengkap dan valid.
tidak hanya mengandalkan sekolah life experience. Nomor 2, pengelolaan anggaran yang efisien. Sekolah perlu memaksimalkan efisiensi dan aktivitas menggunakan anggaran karena peningkatan konsisten menggunakan biaya dapat menandakan also pengeluaran sekaligus peningkatan mutu. Nomor 3, investasi pada sumber daya manusia. Mutu sekolah dapat ditekankan memulai investasi pada guru berkualitas termasuk kedokteran, pelatihan, dan memberikan insentif. Ini presentasi dari kelompok kita, jadi kami mohon maaf jika ada kekurangan, dan kita akhiri presentasi hari ini, presentasi kita dengan subhanakallahumma bika wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta ya Allah, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Baik, teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.